Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah atau dilarang dinikahi, yang beberapa saat lalu harus tertunda karena ada sesuatu yang lebih urgent. Untuk itu, agar memperoleh pemahaman yang lebih utuh, kiranya berkenan melihat part-part yang lebih awal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share agar tidak ketinggalan info dan ulasan-ulasan berikutnya. Saudara-saudaraku tercinta, part ke-6 ini adalah bagian akhir dari pembahasan kita tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah atau dilarang dinikahi, yakni perempuan yang haram dinikah atau dilarang dinikahi sebab terjadinya sumpah li'an. Li'an menurut literatur fikih secara umum dapat disimpulkan yaitu beberapa kata tertentu yang dijadikan argumen bagi orang yang terpaksa menuduh zina orang yang telah mengotori ranjangnya dan menimpakan kehinaan padanya atau karena kebutuhan menafikan anak. Sementara itu dalam KHI disebutkan pasal 126, li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pada pasal 128, li'an hanya sah dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Adapun tata caranya diatur dalam pasal 127 KHI sebagai berikut. 1. Suami bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta. Kedua, istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. Kemudian yang ketiga, tata cara pada huruf A dan B tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan yang keempat, apabila tata cara pada huruf A tidak diikuti dengan tata cara pada huruf B, maka dianggap tidak terjadi li'an. Untuk memperjelas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Adalah sepasang suami istri. Oleh karena sebab tertentu yang terkait dengan hubungan pria wanita dan atau yang terkait dengan anak yang dikandung si istri, sang suami menuduh si istri berbuat zina dan atau anak yang dikandung si istri bukanlah anak dari si suami. Tuduhan tersebut dibawa ke pengadilan. Dalam sidang pengadilan, sang suami tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Jika tuduhan tersebut tetap dilanjutkan, maka dilakukanlah apa yang disebut dengan sumpah li'an. Kemudian suami bersumpah, wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina. Sumpah ini diucapkan sebanyak 4 kali. Atau wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya telah berbuat zina dan anak yang dikandung oleh istri saya adalah bukan anak saya. Ini pun juga diucapkan sebanyak 4 kali. Dilanjutkan sumpah yang kelima dengan mengucapkan, saya siap menerima laknat Allah apabila saya berdusta. Selanjutnya sang istri bersumpah dengan mengucapkan, wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina. Ini diucapkan sebanyak 4 kali. Atau wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina dan anak yang ada di dalam kandungan saya adalah anak suami saya. Ini juga diucapkan sebanyak 4 kali.
Kemudian dilanjutkan sumpah yang kelima dengan mengucapkan, saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta. Saudara-saudaraku, dengan terjadinya sumpah li'an tersebut maka 1. Perkawinan suami istri tersebut putus. 2. Suami istri tersebut tidak boleh rujuk maupun menikah kembali sebagai suami istri selama-lamanya. 3. Jika si istri tersebut mengandung, nasab anaknya hanya ke ibu. Dan yang keempat, suami tersebut terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 125. Pada pasal 125 disebutkan li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Dan pada pasal 162 disebutkan bila mana li'an terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Kiranya sampai di sini telah selesai ulasan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikah atau dilarang dinikahi. Apabila ada usul, saran, dan pertanyaan, silahkan berikan komentarnya. Demikian, mudah-mudahan menambah wawasan dan bermanfaat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.